Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fanani dari Prodi PAI kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan modul ajar saya, yaitu modul ajar kasih sayang kepada lingkungan alam. Baik, untuk modul saya ini dirancang untuk mengajar di kelas 8 SMP untuk mata pelajarannya yaitu PAI. Adapun dari kompetensi awal modul saya, yaitu meyakini bahwa kasih sayang kepada lingkungan, alam adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membiasakan sikap menjaga lingkungan dan menghindari dari perbuatan yang merusak lingkungan. Kemudian menganalisis Quran surat Al-A'raf ayat 56, kemudian Quran surat Al-Baqarah ayat 205 dan surat Ar-Rum ayat 41 serta hadis tentang kasih sayang kepada lingkungan. Kemudian membiasakan diri membaca dengan tartil surat Al-A'raf ayat 56, kemudian surat Al-Baqarah ayat 205 dan surat Ar-Rum ayat 41 serta hadis terkait. Kemudian menghafalkan dengan fasih dan lancar surat Al-A'raf ayat 56, surat Al-Baqarah ayat 205 dan surat Ar-Rum ayat 41 serta hadis terkait. Adapun sarana dan prasarana dalam modul saya yaitu gawai, laptop atau komputer PC, akses internet, buku teks, papan tulis atau whiteboard, kemudian lembar kerja, kemudian handout materi, infocus atau proyektor atau pointer, kemudian referensi yang lainnya. Adapun model pembelajaran dalam modul saya yaitu Project Based Learning atau PBL. Terintegrasi pembelajaran be, be, ber, terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi. Adapun kompetensi inti yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu meyakini bahwa kasih sayang kepada lingkungan diwajibkan dalam agama. Kemudian peserta didik mampu membiasakan sikap menghindari sifat dan perbuatan yang dapat merusak lingkungan. Kemudian peserta didik mampu menganalisis surat Al-A'raf ayat 56, surat Al-Baqarah ayat 205 dan surat Ar-Rum ayat 41 serta hadis terkait. Kemudian peserta didik mampu membiasakan diri membaca dengan tartil. Peserta didik mampu menganalisis surat Al-A'raf ayat 56, surat Al-Baqarah ayat 205 dan surat Ar-Rum ayat 41 serta hadis terkait. Kemudian peserta didik mampu membiasakan diri. Peserta didik mampu menyajikan paparan kewajiban mencintai dan menjaga lingkungan. Adapun pemahaman bermakna dalam modul saya, yaitu pembahasan dalam bab ini menjelaskan pembiasaan diri membaca dengan tartil surat Al-A'raf ayat 56, surat Al-Baqarah ayat 205 dan surat Ar-Rum ayat 41 serta hadis terkait. Hafalan dengan fasih dan lancar surat Al-Isra surat Ar-Rum ayat Al-Baqarah 205, surat Ar-Rum ayat 41 serta hadis terkait. Kemudian pertanyaan pemantik yaitu apa kandungan dan jelaskan surat Al-A'raf ayat 56, kemudian surat Al-Baqarah ayat 205 dan surat Ar-Rum ayat 41. Adapun kegiatan pembelajaran di sini saya menjelaskan dalam satu pertemuan dalam modul saya. Dalam modul saya menjelaskan dalam satu pertemuan. Pertemuan ke-1, pendahuluan
Alokasi waktunya yaitu 10 menit. 1. Guru membuka pelajaran dengan salam dan berdoa, kemudian memperhatikan kesiapan peserta didik, memeriksa kehadiran, kerapian pakaian, kerapian posisi, dan tempat duduk peserta didik. Kemudian 2. Mengatur posisi duduk peserta didik dan mengondisikan kelas agar proses pembelajaran berlangsung menyenangkan. 3. Guru menyampaikan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. 4. Guru mempersiapkan segala peralatan yang digunakan pembelajaran. 5. Guru melakukan persepsi dan mengajak peserta didik mengingat objek-objek mengesankan yang pernah mereka lihat dan menanyakan hal-hal yang mereka ingat dari objek yang menarik. Adapun kegiatan inti, di sini saya menjadikannya 90 menit. Guru meminta peserta didik untuk mengamati infografis. Infografis tersebut berisi materi surat Al-A'raf ayat 56, kemudian surat Al-Baqarah ayat 205, dan surat Ar-Rum ayat 41, serta hadis tentang kasih sayang kepada lingkungan. Kemudian guru memberikan informasi tambahan untuk memperkuat pemahaman peserta didik terhadap infografis tersebut. Kemudian guru meminta peserta didik untuk mengamati gambar. Di sini gambarnya itu tadabbur dan menuliskan pesan-pesan pada setiap gambar. Kemudian guru meminta peserta didik untuk membaca kisah inspiratif terkait dengan materi pelajaran, yakni kisah seorang ulama yang mencintai lingkungan. Kemudian selanjutnya guru-guru meminta peserta didik untuk mulai membahas materi pelajaran dan aktivitas-aktivitas di dalamnya pada rubrik wawasan keislaman. Kemudian metode reading aloud and the power of two. Di sini peserta didik membentuk kelompok dan mempertimbangkan heterogenitas. Kemudian peserta didik yang paling fasih dan lancar dalam membaca Quran disebar pada tiap kelompok dan bertindak sebagai guru tutor sebaya. Kemudian anggota kelompok belajar membaca Quran dipandu oleh guru tutor sebaya dan dilakukan dengan mengeraskan volume atau suara bacaannya. Kemudian mintalah beberapa peserta didik secara acak dari yang sudah mahir, lancar maupun yang masih terbata-bata untuk membaca dengan volume yang cukup keras. Kemudian guru bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan narasumber yang akan mengontrol bacaan peserta didik setelah belajar kepada temannya sebagai guru tutor sebaya. Kemudian langkah-langkah metode pembelajaran reading aloud, yaitu setelah aktivitas membaca cukup, guru mengkondisikan peserta didik agar duduk berpasangan 2 orang. Kemudian guru meminta peserta didik berlatih mengidentifikasi hukum tajwid pada surat Al-A'raf ayat 56, kemudian surat Al-Baqarah ayat 205, dan surat Ar-Rum ayat 41. Kemudian ajukan 1 atau 2 pertanyaan terkait hukum bacaan surat Al-A'raf ayat 56, surat Al-Baqarah ayat 205, dan surat Ar-Rum ayat 41. Selanjutnya peserta didik diminta untuk menjawab pertanyaan tersebut secara individu. Kemudian mempertimbangkan waktu pembelajaran. Setelah beberapa peserta didik menjawab pertanyaan, mintalah mereka bertukar pertanyaan dan saling memberikan jawaban dengan pasangan duduknya. Kemudian pertemuan ke-1 yaitu pendahuluan 10 menit. Mintalah pasangan-pasangan peserta didik untuk membuat pertanyaan baru tentang hukum tajwid dari surat Al-A'raf ayat 56, surat Al-Baqarah ayat 205, dan surat Ar-Rum ayat 41 sekaligus memperbaiki jawaban individu sebelumnya. Setelah semua melakukan aktivitas ini, guru membandingkan jawaban secara klasikal dan memberikan penguatan terhadap pemahaman hukum tajwid
dan surat Al-A'raf ayat 56, surat Al-Baqarah ayat 25, dan surat Ar-Rum ayat 41 kepada seluruh peserta didik. Kemudian penutup yaitu 10 menit. Siswa dan guru menyimpulkan pembelajaran hari ini, kemudian refleksi pencapaian siswa atau formative assessment dan refleksi guru untuk mengetahui ketercapaian proses pembelajaran dan perbaikan. Kemudian menginformasikan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. Kemudian guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan dan motivasi, tetap semangat belajar, dan diakhiri dengan berdoa. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi modul dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.